Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Pada bacaan wamtazul, di sini hamzahnya tidak dibaca, bukan wamtazu. Ini hamzah atau alifnya tidak dibaca. Ini tanda, artinya dia tidak dibaca. Langsung ke huruf mim dimatikan. Wamta, pada lafal ta di sini ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif, panjangnya 2 harokat, maka wamtazu. Kemudian langsung di sini ada alif yang tidak dibaca, langsung ke huruf lam. Yaitu di sini kita namakan dengan alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang memang dia ditulis dan dibaca. Karena setelah huruf lam ini ada huruf qamariyah berupa huruf ya. Wamtazul yauma. Di sini ada bacaan lin, bacaan yang lembut dalam pelafalannya lin. Kemudian ayyuha. Nah, di sini ada huruf ya yang berharokat tasydid. Ya termasuk huruf lembut dan dia harus ditekan karena dia tasydid. Ayyuha. Langsung ke huruf lam. Ini alif lam qamariyah kembali. Ayyuhal mujrimun. Nah, di sini huruf ada qalqalah. Ya, qalqalahnya hati-hati, jangan sampai penambahan hamzah, jangan sampai mujrimun atau dia berhenti, misalkan mujrimun. Nah, ini berhenti. Akan tetapi dia mengalir saja. Qalqalahnya mujrimun. Kemudian pada lafal mun, di sini ada hukum tajwid berupa mad arid disukun, yaitu mad yang terjadi ketika kita waqaf disebabkan karena adanya sukun arid, sukun yang timbul karena waqaf. Maka di sini nun yang awalnya berharokat karena dia sukun, maka dia menjadi sukun arid. Dan sebelum sukun arid itu ada huruf mad. Maka mu itu asalnya kan 2 harokat. Karena dia di akhir bacaan, ya, maka dia langsung. Sehingga di sini mun boleh kita panjangkan 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Maka mujrimun. Baik, kita ulangi. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ya, kita lanjutkan. Alam a'had ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitana innahu lakum aduwwum mubin. Kalau misalkan kita tidak kuat nafas, boleh berhenti di syaitan, tapi nanti syaitan di sini menjadi mad arid disukun karena kita berhenti di akhir bacaan kita dan sebelumnya ada huruf mad. Kita coba ulang. Alam a'had ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Maka kita perhatikan di sini alam a'had, ada mim mati bertemu dengan hamzah, maka kita namakan dengan bacaan izhar syafawi. Ya, maka suara mimnya harus dibaca dengan jelas. Ya, tidak boleh ditahan, tidak boleh wam, ya, atau misalnya lam, ya. Alam a'had, langsung alam a'had. Kemudian ain sifatnya bainiyah, jangan terlalu banyak. Bainiyah itu apa? Sifat bainiyah yaitu sifat yang kita baca di antara syiddah dan rokhawah. Kalau syiddah itu mengalirnya suara, syiddah itu tertahannya suara, rokhawah itu
ya suara kita. Akan tetapi ain di antara keduanya tidak terlalu ditahan dan tidak terlalu dialirkan. Maka alam a'had ilaikum, a'had ilaikum. Ya, kemudian melafal da, had. Ya, ini hati-hati jangan sampai terbaca dengan ada tambahan hamzah, ahad ilaikum misalnya, atau dia berhenti ahad ilaikum. Nah, jangan, karena qalqalah itu tidak boleh berhenti di tengah-tengah bacaan kita. Kemudian ilaikum. Nah, di sini ada laikum, di sini ada ya sukun yang di dalam fathah, maka ini bacaan lin. Maka dalam pelafalannya harus lembut, tidak boleh ilaikum. Jangan sampai juga dibaca dengan bacaan harus sempurna i-nya. Ilaikum, ilaikum. Kemudian pelafal kum, kembali lagi ada izhar syafawi. Ya, di sini ada mim mati bertemu dengan ya, harus jelas suaranya ilaikum. Ya, tidak boleh tahan dan tidak boleh berhenti, tidak boleh ilaikum. Ya, tapi langsung saja. Alam a'had ilaikum ya bani. Kemudian pelafal ya, di sini ada mad tabi'i lagi, yaitu ditandai dengan adanya fathah bertemu alif. Kemudian ya bani adama. Pada lafal ni ada mad jaiz munfasil, yaitu apa itu mad jaiz munfasil? Mad jaiz munfasil adalah mad yang terjadi ketika adanya huruf hamzah datang setelah huruf mad dan hamzah tersebut berada di lain kata. Kita lihat di sini ya bani itu satu kata, adama satu kata, dan hamzahnya di lain kata, sehingga dinamakan dengan munfasil, terpisah hamzahnya. Apabila dia dalam satu kata atau dalam satu bacaan, kita namakan dengan mad wajib muttasil. Panjangnya untuk mad jaiz yaitu 4 harokat. Adapun juga mencapai 5 harokat, tapi yang sering kita ambil dan masyhurnya adalah 4 harokat. Ya bani adama, ini kita panjangkan dulu nih 4 harokat baru ka. Kemudian pelafal adama, di sini ada bacaan mad badal, yaitu ditandai dengan adanya hamzah, adanya huruf mad yang datang setelah huruf hamzah. Apabila ada huruf mad datang setelah huruf hamzah, maka dinamakan dengan mad badal. Panjangnya yaitu 2 harokat. Asalnya adama, kemudian karena orang Arab tidak bisa membacanya, orang Arab mengkaidahkan bahwasanya ketika ada 2 sukun, yang satunya dijadikan hamzah sukunnya dijadikan dengan alif, menandakan panjang. Ya, kemudian maka menjadi adama. Adama Allah. Kemudian pada lafal Allah ada idgham bila gunnah, yaitu adanya nun sukun bertemu dengan huruf bertemu dengan huruf lam. Maka apabila ada nun mati bertemu dengan 2 huruf lam dan ra, maka dinamakan dengan idgham bila gunnah. Idgham sendiri artinya memasukkan, bila gunnah tanpa dengan gunnah. Nun mati yaitu langsung dimasukkan ke huruf lam. Dan juga kita sebut di sini juga idgham kamil, idgham yang sempurna, idgham kamil, yaitu nunnya hilang langsung kepada huruf lam sehingga tidak ada lagi terdana huruf nunnya. Allah, Allah langsung, tapi jangan ditahan juga, jangan Allah, tidak, tapi Allah langsung. Pada lafal la sendiri ada bacaan mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Kemudian alla ta'budu syaitan. Kemudian di sini ain sifat bainiyahnya jangan sampai terlalu dialirkan suaranya dan tidak terlalu ditahan. Kemudian di sini wawunya tidak dianggap, alifnya tidak dianggap, lamnya tidak dianggap. Meskipun di sini ada bacaan alif lam syamsiyah yang mana alif dan lamnya dia tertulis tapi tidak dibaca. Kemudian langsung kepada asyaitona, asyaitona. Nah, di sini lafal syaitan sempurnakan ya-nya, jangan sampai syaitan, syaitan. Tapi dia kasrahnya sempurna. Asyaitona. Kemudian ta ada bacaan mad tabi'i yaitu adanya fathah bertemu alif. Tapi kalau kita berhenti asyaiton, nah ini maka menjadi nanti mad arid disukun. Ya, kalau kita berhenti di sini kita menjadi mad arid disukun. Mad arid disukun. Kita boleh memanjangkannya 2 harokat atau 4 harokat ataupun 6 harokat. Kemudian innahu lakum aduwwum mubin.
Kemudian pada lafal innahu, di sini ada bacaan gunnah berupa huruf mim yang ditasydidkan dan diwarnai dengan warna hijau, yang artinya nunnya harus ditahan dulu suara n-nya. Innahu, innahu. Kemudian pada lafal hu ada mad silah qasirah, adanya huruf waw, ya adanya huruf ha dhamir datang setelahnya. Di sini ada waw kecil menandakan dia panjangnya 2 harakat hu-nya. Innahu, maka di sini kita namakan dengan silatu ha dhamir. Kemudian lakum aduwwum, kemudian dalam mim mati bertemu ain, kita baca dengan bacaan izhar syafawi, suara mimnya harus jelas. Kemudian aduwwum, nah, di sini harus dibaca juga dengan sempurna wawunya dengan tasydid. Aduwwum, aduwwum. Kemudian pada lafal wum ada bacaan idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan, bi gunnah disertai dengan gunnah. Apa yang dimasukkan yaitu tanwin yang dimasukkan ke huruf mim, tapi masih menyisakan suara sedikit daripada huruf tanwinnya. Sehingga di sini idghamnya kita menggunakan dengan idgham naqis. Aduwwum mubin. Tahan dulu sambil tahan gunnahnya. Kemudian mubin, pada lafal bin ada mad arid disukun, yaitu bacaan yang terjadi ketika kita akhir atau kita wakaf di akhir bacaan, yang mana sebelum huruf akhirnya ada huruf mad. Kita ulangi. Alam a'had ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa an i'buduni hadza siratum mustaqim. Pada lafal wa an i'buduni, ainnya memiliki sifat bainiyah, yaitu antara bacaan syiddah dan bacaan rokhawah. Syiddah itu tertahannya suara, sedangkan rokhawah mengalirnya suara. Nah, ain di antara keduanya. Kemudian buduni, di sini ada waw, artinya yang dia waw sukun sebelumnya huruf dhammah, maka dinamakan dengan mad tabi'i. Kemudian pada lafal ni ada kasrah bertemu ya, kembali lagi mad tabi'i, panjangnya 2 harakat, sehingga panjangnya du dan ni harus sama. Di sini tanda waqaf jim, artinya boleh berhenti. Akan tetapi kita kalau mau misalkan nafasnya kuat mau sampai akhir pun boleh. Kemudian hadza siratum, kemudian pada lafal ha ada fathah bertemu alif, yaitu bacaan mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Di sini za, hadza, hati-hati dalam pelafalan za, bukan dibaca dengan za, tapi dia za, hadza, hadza. Kemudian za ada alif setelahnya, maka dinamakan dengan mad tabi'i pula, panjangnya 2 harakat. Siratum, si tebal, ra tebal, tum mustaqim. Ada dhammatain bertemu dengan huruf mim, maka kita namakan dengan idgham bi gunnah. Maka cara membacanya yaitu kita masukkan tanwinnya ke huruf mim dan ditahan. Siratum mustaqim. Kemudian mustaqim. Pada lafal qim ini ada bacaan mad arid disukun. Kita boleh memanjangkannya 2 harakat atau 4 harakat ataupun 6 harakat. Kita ulang lagi. Wa an i'buduni hadza siratum mustaqim. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.